Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman bin Dawud, Nabi sekaligus raja yang memahami bahasa binatang. Ia mampu bicara dengan burung, hudhud, dan semut. Dalam surat An-Naml ayat 18-26 menceritakan keistimewaan Nabi Sulaiman, yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan ia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia Allah yang nyata. Di antara karunia Nabi Sulaiman yang diberikan Allah: 1. Mengetahui bahasa semua binatang. 2. Nabi paling kaya sepanjang sejarah peradaban. 3. Mempunyai pasukan paling kuat dalam sejarah manusia. 4. Ia dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kekuasaan yang agung dan tidak terbatas membuat Nabi Sulaiman rendah hati di depan makhluk lain. Di antaranya adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah sangat besar, tapi ibadahnya masih kurang. Beliau malu memandang langit karena malu pada Allah. 2. Berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya walau hanya seekor semut. Ketika pasukan jin, manusia, dan burung sampai di lembah semut, berkatalah semut bernama Jarsan. Ia berkata, wahai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak terinjak Sulaiman dan tentaranya. Sedang mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, mengapa engkau berkata seperti itu? Maka Jarsan berkata, mohon maaf Nabi, saya akan memerintah yang lain. Maka Jarsan berkata kepada warga semut, wahai warga semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman. Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah. 3. Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk Nabi yang pandai bersyukur seperti yang ada dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan padaku seorang yang bisa membuatku pandai bersyukur. Lalu Allah memerintahkan untuk melihat 2 orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja hanya sekedar menganjal perut dari kelaparan, sedang yang satu bekerja tujuan bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan nganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya diberi pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajari ilmu membuat besi dengan emas, mengajari menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Dalam suatu peristiwa menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otak beliau, yaitu ketika 2 orang mengadu tentang kebun temannya menjelang panen, tetapi dirusak oleh kambing milik temannya. Dan kawan yang diadukan mengakui kebenaran pengaduan temannya. Dalam perkara tersebut, Nabi Daud memutuskan kerugian yang diderita pemilik kebun diganti dengan kambing. Tetapi Nabi Sulaiman punya gagasan lain, yaitu sebagai ganti kebun rusak, maka temannya harus membetulkan sampai keadaan seperti semula, sedangkan kambing diserahkan kepada pemilik kebun untuk dipelihara, diambil manfaatnya sampai kebun kembali normal, tidak ada kerugian. Juga kehebatan kekhususan sholat Nabi Sulaiman, sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Sesudah sholat, maka tak kala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tak kala ia bersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sedang berdiri memegang
memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun. Dan pasukannya juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun, sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh di makan raya. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, dan saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Ini tugas untuk siswa ya, kembangkan wawasan kalian. Bercerita tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, buatlah kelompok cari cuplikan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dari berbagai sumber. 2. Simpulkan keteladanan apa yang bisa diambil dari cerita. 3. Ceritakan di depan kelas tentang cerita terkait atau tiap kelompok bercerita meneruskan cerita temannya sebelumnya. Terakhir, kelompok yang lain perhatikan dan mencatat tema cerita dan keteladanan yang bisa diambil dari isi cerita. Intaha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.